Tapi akhirnya di partai lawan Empoli ini, Lautaro cetak gol dan Inter menang. Menurut gua, kembalinya performa Lautaro akan memberikan dampak signifikan bagi performa Inter di sisa perjalanan musim ini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Ini suara gue masih kedengeran bindeng gak sih teman-teman? Anjir, flu seminggu gak sembuh-sembuh. Tapi gak apa-apa, yang penting tim kesayangan kita berhasil menjawab tekanan dari Napoli yang berhasil meraih kemenangan satu hari sebelumnya ya. Mereka menang atas rival Scudetto Atalanta. Dengan kemenangan kemarin malam atas Empoli, kita terus menempel ketat, memberikan tekanan kembali ya kepada Napoli dengan selisih 3 poin saja. Pertandingan lawan Empoli teman-teman tidak semudah seperti yang dibayangkan sebelumnya dan tidak seperti skor yang terlihat ya. Kalau dilihat dari klasemen ya, mereka ada di papan tengah ke bawah. Kemudian dari skor akhir 3-1 seakan-akan telak sekali. Seakan-akan pertandingan berjalan timpang, Inter mendominasi pertandingan. Padahal tidak seperti itu. Di pertandingan kemarin, Empoli bermain sangat rapat. Lini pertahanan mereka sulit sekali ditembus. Ya, tipikal tim-tim kecil Italia ketika menghadapi tim-tim papan atas selalu bermain menyulitkan. Terlebih teman-teman, di pertandingan ini kita masih ditinggal oleh beberapa punggawa ya. Inter masih bermain tanpa Calhanoglu. Lalu kemudian di lini belakang tidak memiliki banyak pilihan karena Bisek cedera. Lalu kemudian Acerbi walaupun sudah pulih, sudah berlatih bersama tim, tetapi kondisinya masih belum 100%. Lalu pemain kita lainnya, Mkhitaryan, yang sebelumnya dikabarkan akan bermain sejak menit pertama ya di partai lawan Empoli. Ternyata Inzaghi tidak mau mengambil risiko. Mkhitaryan baru dimainkan di babak kedua. Namun kabar baiknya ada di posisi center back kanan. Pavard akhirnya untuk pertama kalinya kembali bermain sejak menit pertama ya, setelah absen kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan gara-gara cedera. Kehadiran Pavard teman-teman setidaknya bisa membuat Darmian istirahat ya, setelah dia bermain 2 kali berturut-turut sebagai starting 11. Nah, sebetulnya hal yang seperti ini nih yang perlu dilakukan oleh Inter ya, memanage, mengelola energi para pemainnya, khususnya pemain-pemain yang sudah uzur ya. Jangan sampai mereka bermain terus-menerus, terlebih menjadi starting 11 selama 3 sampai dengan 4 pertandingan berturut-turut. Bisa-bisa malah menambah koleksi daftar pemain kita yang cedera. Jalannya pertandingan babak pertama, Inter bermain sangat membosankan teman-teman. Aduh, bikin ngantuk ya. Serangannya sangat monoton, build up-nya lambat sekali sehingga mudah dipatahkan, mudah sekali terbaca oleh pemain Empoli. Akan tetapi, walaupun begitu teman-teman, di babak pertama Inter sempat membuat beberapa peluang. Antara lain ini ada di menit 13, tendangan bebas Di Marco disambut salto oleh Lautaro Martinez, masih bisa ditepis oleh kiper Empoli Vazquez. Lalu kemudian di menit 25, lagi-lagi umpan jauh khas Aslani menggunakan kaki kiri. Jatuh tepat di Lautaro teman-teman, shoot kaki kanan namun masih membentur tiang saja. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata dan sangat membosankan. Saat itu para fans Inter mulai pada ragu ya, pada mulai khawatir nih. Wah, jangan sampai kita kehilangan poin di pertandingan lawan Empoli. Kemudian di babak kedua, Inter mencoba meningkatkan tempo permainan, distribusi bola menjadi jauh lebih cepat. Dan seperti biasanya teman-teman, kebiasaan Inter di musim ini mencetak gol di awal babak kedua ya, di 15 menit awal. Di menit 55, ini berawal dari serangan yang dibangun di sisi kiri ya oleh trio Zielinski, Di Marco, dan Augusto. Mereka bertiga mencoba menarik pemain Empoli supaya keluar dari kotak penalti. Gila, ini Empoli emang bertahan sangat rapat, menumpuk para pemainnya di lini pertahanan. Lalu kemudian ini teman-teman bisa melihat ya, Barella datang mendekat, menawarkan bantuan. Padahal posisi asli Barella adalah gelandang kanan ya. Dia seharusnya beroperasi di sisi kanan. Akan tetapi dia berlari jauh, menghampiri penguasaan bola ya, menawarkan bantuan. Nah, di saat bersamaan Lautaro juga keluar dari kotak penalti mencari ruang kosong.
Barella lalu kemudian memberikan bola kepada Lautaro, sedangkan Zielinski berlari tanpa bola masuk ke kotak penalti, berusaha menarik pemain Empoli untuk membuka ruang. Kemudian akhirnya Lautaro mendapatkan bola, ruang sangat terbuka dan tanpa ragu dia shoot keras saja, gol spektakuler dari luar kotak penalti Lautaro Martinez. Oh ya teman-teman, dalam proses gol ini ada sedikit bantuan dari wasit ya. Wasit melakukan gerak tipu nih, ada dummy dari wasit. Hal yang tentu saja detil-detil kecil seperti ini bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Pasti sedikit banyak mempengaruhi pergerakan pemain-pemain Empoli. Setelah gol Lautaro teman-teman, Empoli mencoba bermain lebih terbuka ya, bermain lebih menyerang, sehingga jalannya pertandingan menjadi lebih hidup, lebih menarik untuk ditonton. Di babak kedua, setelah gol Lautaro, Inter kembali mendapatkan beberapa peluang ya untuk memperbesar kedudukan. Ini ada umpan crossing mendatar dari Augusto, disentuh pelan saja oleh Taremi, menghadirkan ruang terbuka untuk shot Lautaro. Ini situasinya persis seperti gol pertama, tetapi sayangnya tendangannya tidak terlalu kencang dan tepat mengarah ke kiper Vasquez. Kemudian di babak kedua juga ada aksi dari Cristiano Dumfries teman-teman, membawa bola sendiri saja ke kotak penalti, ditempel ketat dua pemain lawan, tapi Dumfries masih bisa mendekat ke arah kiper, shoot saja jarak dekat tetapi masih bisa ditepis. Dan akhirnya gol kedua Inter baru hadir 11 menit sebelum bubar, berawal dari corner Aslani, disambut dengan lompatan super tinggi dari Cristiano Super Dumfries. Inter unggul 2 gol ketika pertandingan menyisakan tidak lebih dari 10 menit teman-teman. Tentu saja ini membuat para fans aduh lega banget. Kita kill the game. Akan tetapi bukan Inter namanya kalau tidak menghadirkan senam jantung bagi para pencintanya. Di menit 84 bisa-bisanya dalam kondisi santai teman-teman, ini Esposito membuat 2 bek berpengalaman, De Vrij dan Pavard mati langkah, dan finishing shoot keras saja menembus jala Sommer. Kok bisa-bisanya ya menjelang akhir pertandingan lagi-lagi konsentrasi para pemain Inter menurun. Empoli memperkecil kedudukan dan membuat jalannya pertandingan menjadi menegangkan sampai dengan menit-menit akhir. Namun untungnya bukan Empoli yang menambah gol ya, menyamakan kedudukan, tetapi justru Inter yang memanfaatkan celah besar di lini belakang Empoli. Di menit-menit akhir pertandingan, Empoli benar-benar ultra ofensif ya, berusaha untuk mengepung Inter. Dan dari sinilah lahir serangan balik cepat ya, berawal dari Barella. Kemudian Barella mengirimkan umpan terobosan kepada Arnautovic, lolos jebakan offside. Arnautovic tanpa ragu umpan pelan saja ke sisi kiri, kemudian dikontrol oleh Marcus Thuram, shoot kaki kanan. Inter menutup pertandingan dengan skor 3-1. Kemenangan yang membuat Inter terus menempel Napoli, selisih 3 poin, tetapi Inter masih menyisakan 1 tabungan pertandingan. Nah, di giornata berikutnya teman-teman, Napoli akan menghadapi Juve, sedangkan Inter cuma menghadapi Lecce. Semoga di giornata depan Inter bisa meraih hasil maksimal ya, bisa semakin mempertipis jarak dengan Napoli. Syukur-syukur kalau Napoli kalah dari Juve dan Inter menang dari Lecce, maka poin kita akan sama dengan sang kapolista. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian lanjut yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini teman-teman. Yang pertama gua berikan kepada Lautaro Martinez yang kembali mencetak gol teman-teman. Total dia sudah mencetak 3 gol dari 5 pertandingan di Januari 2025 ini. Gue bisa mengatakan bahwa Lautaro sudah kembali menemukan performa terbaiknya. Ya, sebetulnya tanda-tanda ini sudah bisa terlihat ya ketika Supercoppa di pertandingan pertama lawan Atalanta. Lautaro sudah tampil sangat bagus. Lalu kemudian pertandingan demi pertandingan berlanjut ke Serie A, Lautaro konsisten tampil bagus. Hanya saja yang kemarin-kemarin memang apes ya. Tiap kali Lautaro mencetak gol, Internya malah gagal menang. Tapi akhirnya di partai lawan Empoli ini, Lautaro cetak gol dan Inter menang. Menurut gua, kembalinya performa Lautaro akan memberikan dampak signifikan bagi performa Inter di sisa perjalanan musim ini. Lalu kemudian catatan gua yang kedua, gua berikan kepada Cristiano Dumfries yang semakin menegaskan bahwa dirinya adalah pemain terbaik Inter di awal 2025 ini. Tapi satu hal sih teman-teman, menurut gua Inter harus segera mencari pelapis rotasi
kasih backup Dumfries yang sepadan. Karena kalau tidak, bisa-bisa Dumfries malah jumawa ya. Dia tidak mendapatkan persaingan di sisi kanan, lalu nanti penampilannya malah mentok atau bahkan menurun. Dan selain itu, tentu saja kita juga tidak ingin Dumfries cedera ya, karena terlalu sering bermain. Nah, saat ini backup dari Dumfries ada Darmian dan Buchanan. Untuk Darmian, menurut gua usia dia sudah terlalu uzur ya, sudah tidak eksplosif lagi untuk bermain sebagai wingback kanan. Kalau cuma sekedar untuk jadi center back kanan, Darmian masih oke lah. Sedangkan untuk Buchanan tidak juga menunjukkan kapasitasnya ya, bahwa dia adalah pemain yang tepat untuk bermain di tim sebesar Inter. Ini teman-teman, kalau dari kabar Mercato terakhir, Inter sangat terbuka untuk melepas Buchanan ya, dengan status pinjaman. Ada dua tim yang tertarik untuk meminjam Buchanan, yaitu Roma dan juga Torino. Lalu kemudian catatan gue berikutnya gue berikan kepada Carlos Augusto. Bermain sangat solid di lini belakang. Di partai lawan Empoli ini, Augusto bermain sebagai center back kiri ya, membuat Bastoni punya waktu juga nih akhirnya untuk beristirahat. Ketika bermain sebagai center back kiri, Augusto bermain sangat solid. Dia tidak membuat kesalahan sama sekali. Lalu kemudian di pertengahan babak kedua, Bastoni masuk menggantikan Di Marco, sehingga akhirnya Augusto didorong ke depan ya, mengisi posisi Di Marco sebagai wingback kiri. Nah, ketika bermain sebagai wingback kiri, di sisa pertandingan babak kedua, Augusto juga bermain sangat energik. Bahkan dia mendapatkan satu peluang emas melalui sundulan yang hampir berbuah gol. Kemudian catatan berikutnya tentu saja gue berikan kepada King Aslani yang tampil bagus di partai lawan Empoli. Ini sepertinya memang Aslani harus banyak-banyak dikasih kesempatan bermain melawan tim-tim kecil ya, supaya mentalitas dan kepercayaan diri dia tumbuh. Ini Aslani sepertinya memang belum saatnya untuk bermain di partai-partai penting, partai-partai besar. Bahkan di pertandingan terakhir melawan Bolonya ya, yang hitungannya tim papan tengah saja, Aslani kesulitan. Tetapi ketika dia bermain melawan tim kecil ya, melawan Venezia, lawan Empoli, atau bermain di Coppa Italia yang lawan-lawannya menurunkan pemain lapis kedua, itu Aslani selalu tampil bagus. Namun masalahnya sepak bola tidak seperti itu ya. Kita tidak bisa merekrut pemain hanya untuk dimainkan melawan tim-tim kecil. Keberadaan Aslani di Inter adalah untuk menjadi backup Hakan Çalhanoğlu. Dan ini cederanya Hakan Çalhanoğlu tidak bisa ditebak. Di musim ini beberapa kali Hakan absen ketika Inter sedang menghadapi laga-laga berat. Dan seharusnya di momen inilah Aslani juga siap untuk tampil. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.